Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Judul perikop ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara, perikop yang baru saja kita baca dijelaskan tentang bagaimana Kristus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Rupanya Yesus telah mempersiapkan murid-muridnya akan masa-masa sulit yang akan mereka alami nanti. Namun ketika Kristus menjelaskan itu, Petrus terpukul karena gambaran Mesias yang Petrus gambarkan itu berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Petrus menggambarkan bahwa sosok Mesias adalah sosok yang berkuasa. Dia akan menyandang pedang, dia akan membebaskan orang Israel atau bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan Yesus menunjukkan sosok yang berbeda. Dia bilang bahwa Mesias akan mati, dia akan diserahkan ke tangan orang-orang ahli-ahli Farisi dan para imam. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, Yesus memberikan gambaran yang berbeda dari apa yang digambarkan oleh Petrus. Yesus menggambarkan seorang Mesias yang akan menaklukkan manusia bukan dengan menumpahkan darah orang lain, tapi dengan menumpahkan darahnya sendiri. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat berbeda daripada konsep yang dipercaya oleh orang Yahudi dan Petrus secara khususnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang penting yang bisa kita pelajari dari pasal ini adalah bahwa seringkali kita bersikap seperti Petrus. Kita seringkali memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada Tuhan daripada kita mendengarkan kehendak dan rencana Allah. Sebagai seorang murid Kristus, hendaklah kita belajar untuk tidak mendengarkan, memaksakan rencana kita, tapi kita harus mendengarkan rencana dan kehendak Allah. Meskipun kita memiliki berbagai macam keinginan, tentu saja itu tidak ada yang salah dengan itu selama keinginan kita selaras dengan kehendak Allah. Namun hendaklah kita dengan rendah hati dan taat kepada rencana Tuhan. Nah, saudara, dalam keadaan pandemik seperti ini, mungkin kita akan berpikir bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita sehingga orang Kristen tidak akan terkena COVID. Dan banyak orang berpikir bahwa orang Kristen tidak akan terkena COVID. Tapi faktanya Tuhan menjaga kita dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memang Tuhan jagai sehingga mereka tidak terinfeksi oleh COVID, tapi ada juga Tuhan izinkan mereka mengalami COVID supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara menjaga atau memulihkan keadaan mereka. Nah, saudara, kita tidak pernah bisa menebak bagaimana cara Tuhan menjaga kita, dan hal itu bukanlah yang terpenting di sini. Yang terpenting di sini adalah pertama, tentu saja kita harus menjaga diri kita harus menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Tapi yang penting adalah kita percaya yang menjaga kita itu bukan semua protokol itu, tapi Tuhan yang menjaga kita. Karena itu, saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita bagaimanapun caranya. Yang penting adalah
kita mampu melihat penyertaan Tuhan di balik berbagai cara yang Ia gunakan. Saudara yang mungkin hari ini tidak terkena COVID, bersyukur Tuhan menjagai saudara. Tapi saudara yang hari ini mungkin sudah terpapar karena COVID, percayalah bahwa Tuhan juga sedang menyertai saudara. Tuhan sedang menjaga saudara. Tuhan sedang memulihkan kehidupan saudara. Temukan penyertaan Tuhan di dalam kondisi-kondisi sulit yang sedang saudara alami. Apapun kondisi sulit yang saudara alami. Dan ingatlah bahwa ketika Ia bersedia menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan bagi saudara, maka itu berarti Ia sangat mengasihi saudara dan Dia tidak akan meninggalkan saudara di dalam situasi-situasi sulit, sesulit apapun. Entah karena kesehatan, entah karena ekonomi, dan sebagainya. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang sedang dihadapi saudara saat ini? Jika ada, marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencananya, dan berdoalah agar Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan untuk melihat caranya, penyertaannya di dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah situasi yang mungkin mengganggu atau situasi yang mungkin membuat saudara sedang mengalami kesulitan. Saudara percayalah bahwa Tuhan sedang memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk dapat percaya kepada penyertaan dan kuasa-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah membantu kami untuk bisa mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bisa melihat bahwa memang seringkali kami memaksakan cara kami kepada Engkau Tuhan, memaksakan rencana dan kehendak kami kepada rencana-Mu Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu datang kepada kami untuk menjelaskan kepada kami bahwa Engkau memiliki rencana tersendiri dan Engkau akan memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu, percaya kepada rencana dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus kepada saudara-saudara kami yang hari ini mungkin sedang terpapar karena sakit ataupun karena mungkin COVID. Tuhan berdoa supaya Tuhan biarlah kami mampu melihat Allah menyertai kami, Allah bersama-sama dengan kami, dan kami bisa melihat, merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami Tuhan Yesus. Atau mungkin ada yang juga sedang menghadapi masalah ekonomi karena mungkin situasi ekonomi yang memburuk sehingga begitu banyak himpilan ekonomi yang kami alami. Kami berdoa supaya kami mampu melihat dan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sehingga sungguh masalah-masalah yang sulit ini tidak membuat kami kehilangan iman kami kepada Engkau, tapi justru menumbuhkan iman kami kepada Engkau karena kehadiran-Mu semakin nyata dan semakin dapat kami rasakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.